to a men's large. It's fast. You already know how to find the right spots. Film ini menceritakan tentang CEO berstatus janda yang tiba-tiba mendapat pesan ancaman dari orang misterius setelah dia memecat salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan. Karena khawatir dengan keselamatannya, wanita ini akhirnya menyewa seorang pengawal atau bodyguard untuk melindunginya dari berbagai ancaman lain. Namun karena wanita ini adalah seorang janda yang kesepian, dia malah jatuh cinta dengan pengawalnya yang gagah dan ganteng, yang kebetulan juga sedang jomblo. Gimanakah kisah selanjutnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita film ini dimulai dari wanita cantik bernama Charlie yang merupakan pendiri sekaligus CEO dari salah satu perusahaan fashion di Amerika. Kebetulan akhir-akhir ini sosok Charlie menjadi sorotan di media, di mana orang-orang merasa penasaran dengan kisah cinta Charlie karena 2 tahun yang lalu dia baru bercerai dari mantan suaminya. Semenjak berstatus janda, Charlie sebenarnya pernah menjalani hubungan cinta dengan beberapa pria, namun hubungan itu selalu gagal dan kandas di tengah jalan. Banyak media pun penasaran siapa pacar baru Charlie, tapi Charlie tetap menolak untuk berkomentar dengan alasan dia ingin fokus pada bisnisnya yang ceritanya lagi naik daun. A woman can't run a Fortune 500 company. Setelah selesai wawancara, Charlie mendapat telepon dari sahabatnya bernama Lara yang sekaligus merupakan partnernya dalam mendirikan perusahaan. Dalam pembicaraan itu, Lara kemudian membahas tentang perancang busana mereka, yaitu seorang pria bernama Godfrey yang menurutnya punya potensi bagus. Sebagai pemegang saham tertinggi di perusahaan, Charlie ternyata enggak sependapat dengan Lara, di mana menurutnya Godfrey kurang berbakat dalam merancang busana. Namun Lara tetap meminta Charlie agar memakai Godfrey. Karena sebagai pendiri perusahaan dan pemilik saham, Lara juga berhak untuk membuat suatu keputusan. I rejected this design last week. Yes, Miss Huxton. Ketika Charlie kembali ke kantor, dia tiba-tiba mendapat laporan dari anak buahnya kalau Godfrey sedang berada di ruangan Charlie. Tentu aja hal itu membuat Charlie merasa sangat marah, sehingga Charlie langsung memecat Godfrey yang udah masuk ke ruangan CEO dan sembarangan memakai komputernya. Be hearing from my lawyer. Mengetahui Godfrey dipecat dari perusahaan, kini giliran Lara yang merasa kesal kepada Charlie karena Charlie udah memecat seorang pegawai tanpa berdiskusi kepadanya. Ternyata selama setahun ini Charlie juga sering membuat keputusan secara sepihak, sehingga Lara merasa sangat tersinggung dan seperti nggak dianggap sebagai petinggi di perusahaan. Di saat mereka mengadakan rapat, Charlie kembali membuat keputusan sendiri tentang waktu promosi produk yang akan diadakan bulan depan. Tentu aja keputusan itu menyebabkan perdebatan antara Charlie dan Lara, di mana Lara akhirnya merasa muak dengan sikap Charlie yang menurutnya sangat egois dan gak peduli sama kerja sama tim. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana ada 2 bodyguard bernama Vargas dan Johnny yang sedang menjaga atasan mereka. Namun atasan mereka malah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita, sehingga Johnny langsung memukul atasannya sendiri dan akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, Charlie tiba-tiba mendapat kiriman paket misterius yang berisi sebuah boneka dan pesan ancaman. Ternyata Charlie sama sekali nggak terganggu dengan ancaman tersebut. Namun Lara punya pendapat yang berbeda dan mereka harus membahas kejadian ini dengan dewan di perusahaan. Karena merasa khawatir dengan keselamatan Charlie, Lara lalu mengusulkan untuk menyewa seorang pengawal, tapi ditolak oleh Charlie yang nggak mau merasa terintimidasi. Lara pun akhirnya berusaha membujuk Charlie dan mengatakan kalau menyewa pengawal itu hanya bersifat sementara sampai para polisi berhasil menyelesaikan kasus ini. Now, if you'll excuse me, I've got a big... Keesokan harinya saat berangkat ke kantor, Charlie tiba-tiba melihat seorang pria mencurigakan yang berada di halaman rumahnya. Charlie yang takut pun langsung segera menelpon 911 untuk melaporkan kejadian tersebut karena dia merasa curiga kalau pria itu sedang menaruh bom di bawah mobilnya. Sebelum menutup telepon, Charlie sempat menyemprotkan cairan merica ke pria tersebut dan gak tahu pria itu adalah Johnny yang akan menjadi pengawal bagi Charlie. Johnny pun lalu memberitahu kalau dia disewa oleh Lara, dan setelah Charlie mendengar beberapa penjelasan dari Johnny, dia akhirnya percaya kalau Johnny adalah seorang bodyguard. Oh yeah, this seems that way.
Are you okay? Gara-gara kesalahpahaman ini, Charlie kemudian segera menelpon Lara yang telah mengirim pengawal tanpa persetujuannya. Namun karena Lara udah terlanjur menyewa jasa Johnny, Charlie akhirnya setuju untuk didampingi oleh seorang pengawal dengan masa percobaan selama 2 hari. Good aim, though. Yeah, I thought so. I'm just glad it expired so long ago. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, Johnny dan Charlie lalu sama-sama meminta maaf. Di mana Johnny juga merasa bersalah karena tidak menghubungi Charlie lebih dulu. Charlie pun akhirnya mengajak Johnny untuk segera berangkat. Tapi Charlie menyuruh Johnny untuk duduk di kursi penumpang mengingat Johnny bukanlah supir pribadinya. Di tengah perjalanan, Charlie kemudian bertanya kepada Johnny apakah dia seorang pengawal yang mau mengorbankan nyawanya demi majikannya. Sebenarnya Johnny tahu kalau pertanyaan itu adalah sebuah ujian. Oleh karena itulah dia menjelaskan tentang komitmennya yang akan selalu menjalankan pekerjaan dengan baik. Beberapa saat kemudian mereka berdua akhirnya sampai di sebuah rumah sakit, di mana Charlie menyuruh Johnny menunggu di mobil dan melarangnya untuk ikut. Namun sebagai pengawal, Johnny tetap mengikuti Charlie dan melihat Charlie berbicara dengan seorang dokter tentang biaya rumah sakit dari seorang pemuda yang mengidap penyakit kanker. Setelah urusan Charlie udah selesai, Johnny ternyata malah mengira kalau Charlie lah yang sedang mengidap suatu penyakit. Johnny kemudian mengaku kalau dia mengikuti Charlie masuk ke dalam, dengan alasan dia nggak mau disalahkan oleh Lara dan para dewan jika terjadi apa-apa kepada Charlie. Selain alasan tanggung jawab, Johnny ternyata merasa kasihan jika ada wanita yang mengidap penyakit parah, karena dulu ibu Johnny meninggal karena penyakit parah. Johnny pun berharap kalau Charlie mau curhat tentang kesehatannya. Tapi Charlie mengatakan kalau dia dalam kondisi sehat dan tetap merahasiakan apa yang telah dia lakukan di rumah sakit. Sebagai seorang pengawal, Johnny berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu mengawasi Charlie tanpa mengganggu pekerjaannya. Dan setelah pekerjaan Charlie udah selesai, Johnny kemudian mengantar Charlie untuk pulang ke rumah demi memastikan keselamatan kliennya sambil sedikit berbasa-basi tentang rumah Charlie. Have a good night. You too. Karena masih penasaran dengan Charlie, Johnny lalu datang lagi ke rumah sakit untuk mencari info. Tapi sayang dokter di sana nggak mau bercerita apa-apa tentang Charlie. Di sisi lain, Godfrey tiba-tiba mendapat pesan dari orang misterius yang mengaku kalau dialah yang mengirim pesan ancaman bagi Charlie dan ingin mengajak Godfrey untuk bekerja sama. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Charlie nggak sengaja menumpahkan kopinya sampai membasahi pakaian Johnny. Charlie pun kemudian menyuruh Johnny untuk menunggu di toilet. Dan begitu Charlie membawakan baju ganti, dia nggak menyangka kalau Johnny adalah pria yang gagah dan ada bekas luka di kaki kanannya. Karena penasaran dengan bekas luka tersebut, Charlie lalu mencari info tentang Johnny yang dulunya pernah bertugas sebagai anggota marinir. Ternyata Johnny pernah menyelamatkan 3 orang wanita dari ledakan bom. Dan dari info itulah Charlie akhirnya mengetahui apa penyebab bekas luka di kaki Johnny. Beberapa saat kemudian, Charlie tiba-tiba mendapat telepon dari pria misterius yang mengatakan kalau dia akan membunuhnya. Ternyata pria misterius itu menggunakan telepon di perusahaan. Tapi sayangnya nggak ada satu pegawai pun yang melihat sosok pria yang mencurigakan. Gara-gara kejadian ini, Johnny lalu menyarankan mereka untuk menghubungi kantor polisi agar para polisi bisa memeriksa rekaman CCTV. Lara pun akhirnya merasa khawatir pada keselamatan Charlie. Oleh karena itulah dia meminta Charlie agar beristirahat di rumah dan menyuruh Johnny untuk melindunginya. I didn't mean to embarrass you. Di tengah perjalanan, Johnny kemudian bertanya kepada Charlie, siapa kira-kira karyawan yang punya dendam kepadanya? Awalnya Johnny curiga kepada desainer yang dipecat oleh Charlie. Tapi Charlie merasa ragu karena menurutnya Godfrey nggak mungkin berani berbuat kejahatan. Selain curiga kepada Godfrey, Johnny juga curiga kepada mantan suami Charlie. Namun Charlie menjelaskan kalau perceraian mereka berlangsung secara baik-baik. Dari pembicaraan itulah Johnny jadi membahas kisah cinta Charlie, di mana menurutnya Charlie takut untuk berhubungan dengan seorang pria, mengingat dia pernah gagal dalam berumah tangga. Mendengar ucapan itu, Charlie jadi merasa sedikit tersinggung dan menyuruh Johnny agar menepi di pinggir jalan. No, I said pull over. we're almost... Secara tiba-tiba Charlie pun langsung mempatuk Johnny karena ingin membuktikan kalau dia nggak takut untuk menjalani hubungan cinta
Tapi Johnny nggak serius menanggapi patukan itu dan menganggap kalau Charlie hanya ingin memenangkan argumen mereka. Karena Charlie merasa semakin kesal, Johnny akhirnya meminta maaf atas apa yang udah dia ucapkan dan menjelaskan kalau dia nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan Charlie. Sure you won't freak out? Di waktu yang sama, Charlie tiba-tiba aja diintai oleh orang misterius. Dan di tengah pembicaraan mereka, Johnny untungnya bisa menyelamatkan Charlie yang hampir aja ditabrak oleh si pelaku. Ketika Charlie sampai di rumah, Johnny akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah ini demi menjaga keselamatan Charlie. Pada kesempatan ini, Johnny kemudian bertanya lagi soal kunjungan mereka ke rumah sakit. Karena menurut informasi yang ia dapat, Charlie tidak mengidap penyakit apapun yang tergolong parah. Merasa udah percaya sama Johnny, Charlie akhirnya bercerita kalau dia membayar biaya rumah sakit dari anak mantan pegawainya yang mengidap kanker tulang. Sebenarnya perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar biaya tersebut. Tapi karena Charlie merasa kasihan pada mantan pegawainya, dialah yang akhirnya menanggung semua pengobatan. Selain membahas soal rumah sakit, Johnny kemudian kembali berbicara tentang kisah cinta Charlie dan patukan mereka tadi siang. Johnny pun akhirnya mengaku kalau sebenarnya dia juga merasa kesepian. Dan begitu giliran Johnny yang mempatuk Charlie, mereka berdua malah terbawa hilap. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana akhirnya diperlihatkan kalau Lara adalah orang yang menyuruh Godfrey untuk menabrak Charlie. Malam ini Godfrey melapor kalau dia gagal menjalankan tugas, di mana Johnny berhasil menyelamatkan Charlie dan sempat menembak mobilnya dari belakang. Karena Godfrey bukanlah orang jahat, dia akhirnya menolak untuk bekerja sama dengan Lara daripada nantinya dia diburu oleh polisi gara-gara perbuatan kriminal. Namun ternyata Lara udah siap untuk menghilangkan jejak, yaitu dia menembak Godfrey dengan pistol yang sama dengan milik Johnny. Agar para polisi menyelidiki peluru di mobil dan di badan Godfrey. Keesokan harinya saat tiba di kantor, Charlie dan Johnny langsung mendapatkan kabar dari Lara kalau Godfrey udah dibunuh oleh seseorang. Mereka bertiga kemudian menonton berita kematian Godfrey, di mana Charlie ternyata mengingat mobil tersebut yang hampir aja menabraknya waktu di perjalanan pulang. Beberapa saat kemudian, para polisi akhirnya datang ke perusahaan Charlie untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang dialami oleh Godfrey. Para polisi itu pun membawa surat perintah untuk menyita pistol Johnny, dan mereka juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Johnny dan Charlie terkait dengan kasus ini. Selama Johnny dan Charlie diperiksa, para penyidik kemudian berusaha mengumpulkan keterangan tentang keberadaan mereka kemarin malam. Tentu aja Johnny dan Charlie sama-sama berkata jujur kalau mereka berdua sedang berada di rumah Charlie, tapi sayang nggak ada satu orang pun yang bisa menjadi saksi. Sesuai barang bukti yang ditemukan di TKP, para penyelidik akhirnya menjelaskan tentang peluru di mobil Godfrey yang mereka curigai berasal dari pistol Johnny. Johnny pun akhirnya berusaha menyangkal tuduhan tersebut. Tapi para penyelidik malah punya kecurigaan lain, yaitu Charlie lah yang menyuruh Johnny untuk membunuh Godfrey. Merasa penyidik nggak mau mendengarkan alibi mereka, Johnny akhirnya nekat menyerang para polisi dan mengajak Charlie untuk kabur dari tempat itu. Sebenarnya Charlie ingin melawan tuduhan ini lewat pengadilan, tapi Johnny ragu kalau mereka akan menang karena curiga ada seseorang lain yang menjebak mereka. Sementara itu Lara yang gak terima kalau Charlie melarikan diri, lalu segera mengadakan wawancara dengan media untuk mengatakan kalau Charlie lah yang udah memecat Godfrey dari perusahaan. Dari wawancara itulah, Johnny jadi curiga kalau Lara adalah pelakunya. Karena sebagai sahabat dan partner bisnis, nggak seharusnya Lara menjatuhkan nama Charlie di depan publik. Mengingat status mereka adalah buronan polisi, Johnny kemudian ingin mengatur suatu rencana untuk mengungkap kejahatan ini. Namun sebelum itu mereka butuh tempat persembunyian, dan kebetulan Johnny punya teman bernama Vargas yang pernah bertugas bersama-sama sebagai marinir dan bodyguard. Sesampainya di rumah Vargas, Vargas sempat menolak untuk membantu mereka karena dia udah mengetahui kalau Johnny dan Charlie terlibat kasus pembunuhan. Awalnya Johnny mengungkit hutang budi Vargas di masa lalu, tapi karena Vargas masih menolak, Charlie akhirnya menawarkan imbalan uang sejumlah $200.000. Di malam harinya, Vargas tiba-tiba mendapat telepon dari seorang rentenir yang ingin menagih hutang. Kebetulan Vargas melihat sosok Lara di dalam berita, sehingga dia punya rencana lain untuk menghasilkan uang lebih
yaitu dengan mengajak Lara untuk bekerja sama. This better be worth it. Dalam pertemuan itu, Vargas langsung menuntut bayaran sebesar $200.000 kepada Lara dengan imbalan dia akan memberitahu keberadaan Charlie. Namun Lara ternyata nggak puas dengan sekedar informasi, sehingga dia meminta Vargas untuk melenyapkan Johnny dan Charlie jika Vargas ingin mengharapkan bayaran yang sepadan. Sementara itu di tempat lain, Johnny dan Charlie yang nggak tahu niat busuk dari Vargas malah asik berpatukan dan melanjutkan kehilapan mereka. Keesokan paginya, Johnny kemudian mencoba untuk meminta bantuan dari temannya yang lain. Tapi hal itu malah membuat Charlie merasa curiga dan bingung apa yang sebenarnya direncanakan oleh Johnny. Ketika mereka sedang berdebat, Vargas ternyata udah bersiap-siap untuk memburu mereka. Hey kids, I did. Tapi beruntung Johnny bisa menghalangi Vargas yang ingin menembaknya. Johnny pun lalu meminta Charlie agar menyiapkan mobil. Sedangkan dia sendiri berusaha untuk mengulur sedikit waktu agar mereka berdua bisa kabur dari rumah. Mengetahui Vargas ingin memburu mereka, Johnny dan Charlie akhirnya merasa curiga kalau Vargas yang serakah udah disewa oleh Lara. Dalam pelarian itu, Charlie sebenarnya udah tahu kalau Vargas mengikuti mereka. Tapi dia nggak mau memberitahu Johnny dan ingin memancing Vargas agar mengikuti mereka ke sebuah rumah. Karena Charlie juga menaruh curiga kepada Johnny, dia lalu memancing Johnny untuk berbuat hilap. Dan di waktu yang sama, Vargas ternyata udah masuk ke rumah itu. Charlie pun lalu sengaja mengikat Johnny agar nggak bisa bergerak. Dan setelah itu dia langsung meninggalkan Johnny untuk membuat rekaman suara tentang perlawanannya terhadap Vargas. Charlie! Di saat Vargas masuk ke dalam rumah, Charlie ternyata ingin menusuk Vargas dari belakang, tapi sayang usahanya itu ketahuan. Pada saat itu, Charlie lalu sengaja menawarkan bayaran 2 kali lipat untuk memancing Vargas berbicara tentang kerjasamanya dengan Lara, dan percakapan mereka masuk rekaman suara. Setelah sedikit beradu argumen, Vargas akhirnya berhasil menangkap Charlie. Tapi sebelum Vargas menembak mereka, Charlie mengatakan kalau rumah ini adalah rumah Lara. Enggak lama kemudian, Lara akhirnya juga sampai di rumahnya. Dan karena takut kalau rumah ini jadi TKP kejahatan, Lara lalu menyuruh Vargas untuk membawa mereka ke sebuah lapangan. Sebelum Charlie keluar dari ruangan itu, Lara akhirnya memberitahu alasan perbuatannya ini karena dia merasa dendam kepada Charlie. Dalam setahun ini, Lara juga merasa enggak dianggap sebagai pendiri perusahaan. Oleh karena itulah, dia nekat menghabisi Charlie karena dia nggak bisa mengeluarkan Charlie yang punya 51% saham di perusahaan. Shut up and walk! Ketika Johnny dan Charlie akan menggali kuburan mereka, Charlie sempat meminta maaf kepada Johnny dan mengatakan kalau dia udah menyiapkan suatu rencana untuk menjebak Lara. Charlie pun akhirnya mengaku kalau dia telah merekam pembicaraan mereka agar mereka berdua punya kesempatan untuk mengecoh Vargas dan Charlie bisa menelpon polisi. Go! What's your emergency? I need the police. Sebelum polisi datang ke rumah itu, Charlie kemudian sengaja menunjukkan rekaman pembicaraan mereka kepada Lara. Charlie dan Lara pun sempat bergulat untuk berebut pistol. Dan nggak lama kemudian, polisi akhirnya sampai di rumah itu untuk mengungkap kejahatan Lara. Sesuai hasil penyelidikan, para polisi akhirnya mengetahui tentang kematian Godfrey, di mana peluru yang berada di jasad Godfrey ternyata berbeda dari pistol yang dimiliki oleh Johnny. Selain itu, para polisi juga udah mendapat rekaman dari Charlie, sehingga mereka akhirnya segera menangkap Lara atas berbagai kejahatan yang telah ia lakukan. Setelah Lara resmi menjadi tersangka, Charlie tiba-tiba mendapat kabar dari dewan di perusahaan kalau mereka ingin memecat Johnny sebagai pengawalnya. Ternyata Charlie malah bahagia dengan keputusan itu karena dia bisa merekrut Johnny atas nama pribadi
sambil melanjutkan hubungan cinta mereka yang udah terlanjur membara. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.